Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Assalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimina wal muslimat, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema lanjutan perjalanan akhirat bagian yang ketiga. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang mengingat mati dan mempersiapkan diri. Mati sesuatu yang pasti. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan hidup, Allah berikan pasangannya yaitu kematian. Maka karena hidup ini taklah selama-lamanya. Hidup ini tak ubahnya seperti orang yang mengembara. Hidup ini tak ubahnya seperti orang yang menyeberang jalan. Maka terkait dengan ini banyak sekali nasihat-nasihat dari yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah didokumentasikan oleh Imam Qurtubi. Di antaranya hadis yang didokumentasikan oleh Imam Nasa'i dari sahabat Rasulullah yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra haddamil ladzat." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah untuk mengingat sesuatu yang memutus kenikmatan. Kalau sekarang ini kita masih bisa bercerita tentang bagaimana nikmatnya tidur kita, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kehidupan. Kalau sekarang ini kita masih bisa menceritakan tentang makanan yang kita makan begitu lezat hari kemarin, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kehidupan. Tapi ada saatnya kita tak mampu bercerita lagi. Ada lagi kenikmatan yang kita rasa lalu kemudian tidak akan pernah kita rasa kembali. Kapan? Saat kematian menghampiri diri kita. Maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk banyak-banyak mengingat tentang sesuatu yang akan memutus kematian. Dan sesuatu yang memutus kenikmatan. Sesuatu yang memutus kenikmatan. Dan sesuatu yang memutus kenikmatan itu tak lain dan tak bukan adalah kematian. Maka ketika sahabat Abdullah bin Umar duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu jalisan ma'a Rasulillah. Kata beliau, saya duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a rajulun minal ansar. Lalu kemudian datang seseorang dari kalangan sahabat Ansar. Fasallama. Lalu kemudian orang itu mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu faqala ya Rasulullah. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali orang-orang Ansar itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian dia bertanya. Dan di antara orang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bentuk pertanyaannya itu adalah ayyul mu'minina afdal. Siapakah mukmin yang paling mulia? Dia bertanya kepada Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah? Ahsanuhum khuluqa. Kata Rasulullah, mukmin yang paling baik itu, yang paling mulia itu adalah yang paling baik akhlaknya. Maka kalau kita ingin menjadi mukmin yang mulia, bukan hanya sekedar mukmin sebutan. Kalau kita ingin menjadi muslim yang baik, bukan hanya Islam dalam KTP, bagaimana kemudian kita berakhlak yang baik seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berakhlak yang baik. Kalau ingin menjadi mukmin yang mulia, kalau ingin menjadi muslim yang mulia. Lalu setelah itu pertanyaannya, fa ayyul mu'min akyas. Wahai Rasul, siapakah mukmin yang paling cerdas? Ini pertanyaan yang luar biasa. Kalau untuk konteks sekarang ini, ketika kita ditanya siapa orang yang paling cerdas, barangkali kita akan bisa melihat orang yang paling cerdas itu ketika EQ-nya tinggi. Ketika tes EQ, lalu kemudian EQ-nya di atas rata-rata, itu orang yang cerdas. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan orang yang cerdas, Rasulullah tidak menyebutkan angka-angka. Bukan mereka yang selalu dapat juara di bangku sekolahnya.
Bukan mereka yang keluar dari perguruan tingginya mendapatkan IPK 4,00. Bukan mereka yang selesai sarjananya mendapatkan tempat kerja, lalu kemudian mendapatkan pekerjaan yang mapan dengan gaji yang besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya siapa orang yang cerdas, sekali lagi Rasulullah tidak menyebutkan angka-angka. Menariknya, Rasulullah ketika ditanya siapa orang yang paling cerdas, apa jawaban beliau? Aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak ingat mati. Jadi orang yang cerdas itu kata Rasulullah, orang yang paling banyak ingat mati. Lalu kalau kemudian kita tanya kepada diri kita masing-masing, berapa kali kita ingat kematian? Berapa kali kita ingat mati? Kalau dahulu saat ambulan tidak banyak, ketika ambulan lewat barangkali kita ingat mati. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, di mana-mana ada ambulan, ketika ambulan itu lalu, barangkali tak membuat kita mengenang dan kemudian mengingat kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan orang yang cerdas itu orang yang mengingat mati. Kenapa orang yang ingat mati Rasulullah sebut sebagai orang yang cerdas? Karena dia mengingat sesuatu yang pasti. Kalau kita mengingat apa yang akan kita mempersiapkan dan mengingat apa yang akan kita makan esok hari, belum tentu umur kita sampai esok hari. Tapi kalau kemudian kita mengingat mati, kematian pasti akan menghampiri kita. Itu pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti kemudian akan mencicipi yang dinamakan kematian. Kematian pasti akan menghampiri kita. Maka Rasulullah menyebutkan orang yang paling cerdas itu orang yang ingat mati. Tapi bukan hanya ingat mati saja. Kalau hanya ingat mati saja, maka orang tak punya semangat. Kalau hanya ingat mati saja, barangkali orang akan bisa berputus asa. Tapi ada satu hal yang menarik, lanjutan dari nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Yang lebih menarik itu adalah orang yang punya persiapan baik setelah kematian. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perjalanan dunia kita yang tak lama ini sedemikian rupa kita menyiapkan. Bahkan kita mengorbankan banyak hal. Kita lewati hari dari mulai matahari belum terbit, lalu kemudian kita pulang setelah matahari terbenam. Untuk apa? Untuk urusan dunia yang sifatnya sesaat, untuk urusan dunia yang sifatnya tidak lama. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, mayoritas umur umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ma baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Dan antara 60 70 itu pun sudah kita siapkan sedemikian rupa. Sudah menyiapkan tabungan, sudah menyiapkan banyak hal untuk yang sebentar. Lalu pertanyaan, untuk perjalanan akhirat kita yang jauh lebih panjang, apa yang sudah kita siapkan? Hidup ini kita lahir dari rahim ibu kita masing-masing, lalu kemudian melewati perjalanan dari usia kanak-kanak, lalu kemudian remaja, lalu kemudian dewasa, lalu kemudian usia matang. Setelah itu kita mati. Setelah itu kita mati. Coba kita lihat orang yang ada di sekitar kita. Siapa di antara mereka yang usianya lebih dari 70 tahun? Barangkali kita jumpai, tapi kemudian tidak banyak. Ini menunjukkan bahwa mayoritas umur umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in, mayoritas umur umatku antara 60 sampai 70. Itu persiapannya sudah luar biasa. Lalu bagaimana persiapan perjalanan akhirat kita yang lebih panjang? Perjalanan akhirat kita jauh lebih panjang, dimulai dari alam barzakh kita, hari kebangkitan, belum lagi nanti saat kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, belum lagi amal kita nanti ditimbang, belum lagi nanti saat kita meniti Shiratal Mustaqim. Itu jauh lebih panjang. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan orang yang cerdas saat dia banyak ingat mati, lalu kemudian dia membekali diri. Dia membekali diri. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala saat ini panggil kita, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat pencabut nyawa datang untuk kemudian mencabut nyawa kita, apa bekal kita untuk kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sebut orang yang cerdas itu adalah orang yang ingat mati lalu kemudian dia membekali diri. Bukan hanya ingat mati saja, tapi dia mampu membekali diri. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang menarik yang disebutkan oleh Imam Daqqaq dalam hal ini. Man aktsara min dzikril mauti ukrima bisalasati asya. Orang yang banyak ingat mati, itu Allah Subhanahu wa taala akan muliakan dengan 3 hal. Jadi orang yang banyak ingat mati, Allah Subhanahu wa taala akan muliakan dengan 3 hal. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang ingat mati? Yang pertama, kata Imam Daqqaq, ta'jilut taubah.
orang yang ingat mati itu akan bergegas meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah katakan, bukankah Allah pesankan, wasari'u ila maghfirah, dan bercepat-cepatlah dan bergegaslah untuk kemudian mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ingat mati berarti dia cepat untuk kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang mengatakan, marilah untuk kemudian taat kepada Allah, nantilah nunggu saat saya sudah tua saja, saat saya sudah pensiun saja baru kemudian saya akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kenapa ini disebutkan? Karena dia bagian dari orang-orang yang jarang mengingat mati. Maka kalau orang yang ingat mati, Allah akan muliakan. Bagaimana cara Allah memuliakan? Allah akan gerakkan hati yang bersangkutan bergegas untuk kemudian taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang yang banyak taubat lalu kemudian menjadi orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan? Bukankah Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat kepada kita melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kemuliaan orang-orang yang taubat? Bukankah juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak firman-Nya terkait dengan di antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai, siapa dia? Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang taubat. Jadi kalau orang-orang yang taubat adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tak mungkin orang yang dicintai oleh Allah bukan mereka yang orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, satu di antaranya orang-orang yang taubat, dan di antara orang-orang yang taubat, satu di antaranya mereka yang paling banyak ingat tentang kematian. Maka oleh karena itu sangat menarik nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk mengingat mati. Kalau kemudian hanya dunia yang kita ingat dalam perjalanan hidup kita, maka tak akan pernah ada habisnya. Seandainya satu langkah kita mengejar dunia, maka dunia akan meninggalkan kita satu langkah. Dua langkah kita mengejarnya, dua langkah dunia akan menjauh dari kita. Berlari kita mengejarnya, maka akan semakin jauh dunia akan meninggalkan kita. Begitulah dunia saat kemudian kita kejar. Tak akan pernah ada habisnya kalau kemudian kita pikirkan tentang dunia saja. Maka orang yang paling cerdas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang banyak ingat kematian, lalu kemudian mereka orang-orang yang membekali diri. Maka melalui nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, semoga usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita mampu mengantarkan kita menjadi orang-orang yang ingat tentang mati, yang mati itu pasti, lalu kemudian semoga kita menjadi orang-orang yang bisa membekali diri. Terkait dengan nasihat Imam Daqqaq yang ada 3 poin, lalu kemudian kalau orang jarang mengingat kematian, Allah akan berikan ujian. Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada yang bersangkutan 3 poin. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Tutur kata yang tak berkenan saya mohon maaf. Sekali lagi sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.